Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajira Sulaiman. Kali ini saya akan membahas tentang momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berputar. Jadi setiap benda itu punya sifat kelembaman. Artinya sifat kemalasan atau sifat di mana benda itu mempertahankan keadaannya untuk tidak diputar. Nah, momen inersia ini disimbolkan dengan I dengan persamaannya itu sebanding dengan massa dan sebanding dengan kuadrat jarak dari benda tersebut. Jadi di sini M-nya itu sebagai massa dengan satuan kilogram, kemudian R-nya jarak dengan satuan meter saja ya. Cuman karena di sini ada kuadratnya, nanti satuannya jadi meter kuadrat. Maka untuk satuan I ini menjadi kilogram meter pangkat 2. Ya. Nah, jika hanya satu benda yang diputar, maka I-nya hanya satu. Tapi jika benda yang diputar itu banyak, berarti I-nya banyak juga. Seperti itu. Nah, contoh di sini misalkan ada titik poros, kemudian di ujung poros ada sebuah bola. Nah, bola ini kita putar dengan kecepatan tertentu. Sebut saja kecepatannya V, kecepatan V. Maka bola ini memiliki juga yang disebut dengan kecepatan sudut, ya, yang arahnya melingkar. Dia ada kecepatan sudut. Nah, di sini inersianya itu sama dengan sebanding dengan massa dan jarak antara poros dengan benda. Ini kita sebut dengan R. Kita lanjut dengan contoh. Contohnya, seorang ahli mesin mendesain 3 penopang yang dianggap sebagai partikel. Berapa momen inersia jika porosnya di A, kemudian berapa momen inersia jika porosnya pada batang BC. Nah, di sini sudah diketahui MA-nya 0,3 kg, MB-nya 0,1, dan MC-nya 0,2. Sedangkan untuk panjang AB-nya 0,5, panjang BC-nya 0,3. Nah, di sini yang tidak diketahui hanya panjang AC. Karena membentuk segitiga, maka kita bisa menggunakan persamaan Pythagoras untuk mencari panjang AC. Ya, maka panjang AC kuadrat sama dengan panjang AB kuadrat dikurangi dengan BC kuadrat. Ya, atau AC sama dengan akar AB kuadrat kurang BC kuadrat. Nah, di sini kita bisa dapatkan akar dari 0,5 dikuadratkan itu menjadi 0,25 kurang dengan 0,09. Ya, sehingga didapat jadi akar 0,16 atau 0,4. Berarti panjang AC-nya ini sama dengan 0,4 meter. Nah, berapa momen inersia jika porosnya di A? Jadi kalau kita ambil porosnya ini A, maka untuk A sendiri, massa yang ada di A ini tidak memiliki momen inersia. Karena jaraknya itu sama dengan 0 terhadap poros A. Maka I-nya itu hanya ada, I total sama dengan, kalau kita anggap ada di sini ada beberapa buah inersia, berarti ada inersia A tambah inersia B tambah inersia C. Maka untuk inersia A, M kali RA kuadrat tambah M kali RB kuadrat
tambah M kali RC kuadrat. Maka di sini kalau inersia di titik A, untuk RA-nya sendiri nggak ada karena dia memang berada pada titik tersebut. Sehingga IA-nya itu sama dengan 0. Sedangkan untuk di B-nya itu kita kalikan dulu dengan MB. MB-nya sama dengan 0,1 kali dengan jarak antara poros A dengan B itu sama dengan 0,5. Di 0,5 dikuadratkan. Tambah dengan MC. MC 0,2 kali dengan jarak antara A dengan C itu sama dengan 0,4 dikuadratkan. Maka hasilnya adalah, kalau dihitung semua, ini hasilnya menjadi 0,057. Ya, ini dikuadratkan dulu, 0,25 kali 0,1, kemudian 0,16 dikali dengan 0,2, maka hasilnya adalah 0,07 kg meter kuadrat. Nah, ini ditambahkan nantinya. Kemudian untuk yang B, ya, untuk pertanyaan B, ini untuk pertanyaan A. Kalau untuk pertanyaan B, berapa momen inersia jika porosnya itu batang BC? Jadi bukan titik ya, tapi batang. Nah, kalau untuk yang B, berarti jika batangnya yang menjadi poros, artinya batang ini tempat bendanya berputar, maka yang memiliki jarak itu hanya benda A. Sedangkan B, benda B sama benda C itu sudah berada di porosnya. Maka kalau kita cari I sama dengan M kali RA saja. Ya, karena hanya benda A yang bisa berputar kalau garis BC ini sebagai poros. Jadi jarak A dengan garis BC ini sama dengan 0,4. Sehingga ini MA-nya 0,3 kali 0,4 dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 0,048 kg meter kuadrat. 3 buah partikel berada seperti pada gambar. Nah, berapa inersia jika diputar terhadap sumbu X dan berapa inersia jika diputar terhadap sumbu Y? Nah, kita tinjau di sini kalau seandainya diputar terhadap sumbu X, nah, jika sumbu X-nya yang menjadi sumbu putar, maka massa atau benda yang memiliki jarak terhadap sumbu X itu hanyalah benda 2 kg. Ya. Sedangkan benda 3 kg dan benda 4 kg ini tidak memiliki jarak terhadap sumbu X. Artinya benda 3 kg dan 4 kg ini tidak memiliki inersia terhadap sumbu X. Maka jika ditanya terhadap sumbu X, inersia yang ada itu hanyalah inersia benda 2 kg. Maka di sini M kali R kuadrat. Jadi dengan masanya itu sama dengan 2 kali jarak dari 2 ke titik poros ini sama dengan 1 kuadrat. Berarti inersianya hanya 2 kg meter kuadrat. Nah, kalau untuk yang B, jika diputar terhadap sumbu Y. Nah, jika diputar di sumbu Y seperti ini, maka yang tidak memiliki jarak terhadap sumbu Y itu adalah benda 2 kg. Berarti benda 2 kg ini tidak memiliki inersia terhadap sumbu Y. Sedangkan benda 3 kg dan 4 kg itu ada inersianya. Maka di sini kita buat I sama dengan M kali R kuadrat. Ini kita anggap M yang punya 3 ya. Jadi M-nya 3 kali
jarak antara 3 ke sumbu Y itu 1 meter di kuadrat ditambah dengan M yang 4 kali dengan R kuadrat. Di M-nya 4 kg. Jarak antara benda 4 kg ini ke sumbu Y itu sama dengan 2 meter. Maka kita dapatkan 3 tambah 4 dikali 4 sama dengan 16. Sehingga didapat inersianya itu adalah 19 kg meter kuadrat. Jadi, inersia yang lebih besar itu jika diputar terhadap sumbu Y. Ya. Sedangkan jika diputar terhadap sumbu X, inersianya itu lebih kecil. Artinya, kalau inersianya lebih kecil, lebih mudah diputar. Ya, jadi di sini yang lebih mudah diputar itu yang pertama. Sedangkan yang kedua itu lebih sulit. Nah, jika di pembahasan sebelumnya, momen inersia itu merupakan terjadi pada benda-benda yang ukurannya bisa dianggap sebagai partikel atau ukurannya kecil ya. Nah, jika bendanya berbentuk benda padat yang memiliki ukuran yang besar, maka momen inersia masing-masing benda tersebut itu sudah punya ketetapan sendiri. Contohnya di sini ada batang silinder poros melalui pusat ya. Jadi kalau untuk gambar yang pertama itu, misalkan gambar yang ini memiliki momen inersia sebesar 1/2 ml kuadrat. Nah, jika dia diputar di pusat ya atau di tengah-tengah. Sedangkan jika batang silinder jika diputar di ujung, maka momen inersianya menjadi 1/3. Begitu juga untuk segi 4 yang diputar di tengah. Dia punya momen inersia tersendiri. Yang diputar di samping juga punya momen inersia tersendiri. Kemudian untuk silinder berongga, ini bentuk seperti tabung ya. Jadi dia punya momen inersia sebesar 1/2 M kali R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Kemudian kalau silinder pejal artinya yang tidak bolong di tengah atau padat di tengahnya dan diputarnya di tengah, maka memiliki inersia 1/2 mr kuadrat. Begitu juga seterusnya. Dan momen inersia ini akan dipakai pada teorema sumbu putar. Nah, di sini teorema sumbu putar akan kita jelaskan selanjutnya. Nah, pada teorema sumbu putar, ini misalkan ada batang silinder yang memiliki titik pusat massa di tengah, kemudian diputar pada jarak tertentu terhadap pusat massa. Maka besar momen inersianya, nah ini kita umpamakan dengan D, maka besar momen inersianya itu adalah I sama dengan inersia pusat massa ditambah dengan M kali D kuadrat. Ya, jadi inersia pusat massa ini tergantung dari yang tadi kalian lihat. Kalau misalnya batang silinder, misalkan 1/12 ml kuadrat. Jadi rumusnya itu berbeda-beda untuk setiap benda. Contohnya sebuah batang homogen bermassa 4 kg, panjangnya 3 meter diputar melalui poros yang terletak 1 meter dari salah satu ujung. Berapa momen inersia batang? Nah, panjang total batang itu 3 meter, berarti untuk pusat massanya itu berada di titik 1,5 meter. Ya. Jadi dia berada di tengah-tengah. Nah, kalau porosnya berada 1 meter dari salah satu ujung, nah kita bisa ambil dari ujung kanan atau ujung kiri. Kalau misalnya kita ambil dari ujung kanan, anggap saja ini 1 meter ya dari ujung kiri. Ini 1 meter. Nah, jika total dari poros ke ujung, nah dari poros ini ke ujung 1,5,
Berarti jarak antara pusat massa dengan sumbu ini sisanya hanya 0,5 ya, 0,5 meter. Maka untuk mencari inersianya kita dapatkan I sama dengan inersia pusat massa tambah M kali D kuadrat. Nah, inersia untuk batang yang diputar di tengah atau batang homogen yang diputar di tengah itu sama dengan 1/12 M L kuadrat tambah M kali D kuadrat. Berarti hasilnya adalah 1/12 kali 4 kali 3 kuadrat tambah 4 kali 0,5 dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 4 kali 9, 36. 36 bagi 12 itu sama dengan 3. Tambah 4 kali 0,25 itu 1. Maka hasil inersianya itu adalah 4 kg meter kuadrat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.